kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, patut kami berterima kasih kepada Engkau kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan semua kami nikmati karena anugerah Tuhan. Engkau yang Kau berikan hidup kami, dan sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindukan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayat 48. Ucapan ilahi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu diseladeni aniaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berdukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sedemikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamulah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang teratas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga mereka menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu cahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kantu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya, mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, tetap engkau tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara-saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuh yang utuh tampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkatamu kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit maupun langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi ada tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem ada kota Raja Damai, Raja besar. Janganlah kamu bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutku. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang daripada itu berasal dari si jahat. Perhatikan ayat yang 48. Karena itu haruslah engkau sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan. Suatu berkat yang kita dapat pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka telah melihat perbuatanmu yang baik dan melihat Bapakmu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya depan orang. Kita tahu bahwa manusia tidak punya terang. Bahwa manusia tidak ada terang. Kalau saudara buktikan ketika saudara berjalan ke tempat yang gelap, apakah bersinar tubuh saudara? Tidak. Jadi kita tidak ada terang. Tapi kapan datang terang itu dalam hidup kita? Ketika kita Yesus tinggal dalam hati hidup kita. Ya. Ketika kita terima Yesus, terang itu ada dalam hidup kita. Maka hidup kita bagaikan terang. Maka dikatakan firman Tuhan pada ayat 14, kamulah terang dunia. Ketika kita terima Yesus atau terima terang itu, kita disebut kamulah terang dunia. Nah, ketika kita menjadi terang, apa yang terjadi? Terang kita harus hidup kita harus percaya sehingga orang melihat terang dalam hidup kita ini. Maka dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua, kamu suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Jadi hidup kita ini terang. Kemana saja kita lari, kita tidak sembunyi karena ada titik terang dalam hidup kita, itulah Yesus. Ya, biar melalui hidup kita ini, Yesus dipermuliakan. Melalui hidup kita, Yesus dipermalukan. Tapi kita mau jadi anak Tuhan, melalui hidup kita, Yesus dipermuliakan. Amin. Benar Bapa di surga, kami tidak punya terang. Tapi kalau ketika kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat, terang itu ada dalam hidup kami. Dan kami disebut terang dunia. Biar terang yang ada di hidup kami, orang melihat perbuatan kami yang menyenangkan Tuhan. Bukan perbuatan yang jijik, perbuatan kotor, perbuatan cabut, tapi perbuatan yang suci. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami semua. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan sebentar kami harus bekerja, berdagang, serta perjalanan kami. Selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setempat. Berkati kesehatan yang terima, berkati keluarganya, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan dalam berperang melawan virus corona. Biarlah mereka mau dengar taat untuk divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Semua demi kebaikan kami semua. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan terjadi buat bangsa kami Indonesia yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, apalagi yang mati juga semakin berkurang. Terima kasih Bapa di surga. Dar kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara
hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang cinta dia akan. Amin. Tuhan.